Dikredit sebagai apa kira-kira? Ya, silakan. Salam satu nyali. Wani. Rayu. Saya Andi Kristiantono, tapi biasa di supporter Persebaya atau biasa disebut bonek, biasa dipanggil Andi Peci. Saya lahir di Madiun, tapi cukup lama tinggal di Surabaya sejak tahun 1996. Dari kecil menjadi supporter Persebaya, artinya mencintai Persebaya sudah cukup lama, sejak kecil. Walaupun saya tidak lahir di Surabaya, saya lahir hingga SMA di Madiun, tapi sejak kecil sangat mencintai Persebaya, menjadi semakin berlebihan dalam tanda petik menjadi supporter Persebaya sejak pindah ke Surabaya tentunya tahun 1996. Tadi bilang sejak kecil Ya. Mencintai Persebaya, apa itu yang mendorong? Jadi ya sebenarnya mungkin bukan hanya saya, gitu. Karena saya hingga kecil hingga SMA itu lahir di Madiun dan besar di sana. Tentu mungkin bukan saya, tapi anak-anak yang mayoritas lahir di Jawa Timur dan besar di Jawa Timur bisa dipastikan dia menjadi bagian dari supporter Persebaya. Mungkin bukan hanya saya yang di Madiun, mungkin yang lahir di Ponorogo, teman-temannya tinggal di Ngawi atau beberapa kota kabupaten di Jawa Timur, bisa dipastikan bahwa dia adalah bagian dari supporter yang mencintai Persebaya. Pertanyaannya kenapa mencintai Persebaya? Kalau merefleksikan saya sendiri, jadi kan kalau masa kita kecil itu misalkan di Madiun jarang ke Surabaya, hanya sesekali saya ke Surabaya karena keluarga banyak yang di Surabaya. Hanya sekali datang ke Surabaya ya tentu karena menganggap bahwa Surabaya itu kan kalau masa kecil kan selalu dianggap bahwa Surabaya itu ibu kotanya provinsi, ibu kotanya Jawa Timur gitu, dan banyak simbol-simbol gitu. Ada banyak simbol-simbol yang memang bisa menjadi kebanggaan dari anak-anak kecil yang itu mencintai Surabaya dan Persebaya. Misalkan soal cerita heroisnya peristiwa 45 Hari Pahlawan gitu. Ada simbol-simbol yang lain, Tugu Pahlawan dan sebagainya, simbol arek gitu. Itu kan juga menjadi satu hal yang itu mempengaruhi secara moralitas gitu, mencari secara psikis bahwa saya walaupun lahir di Madiun tapi selalu menggambarkan bahwa saya itu arek gitu, arek identik dengan arek dan sebagainya itu salah satu. Termasuk akhirnya juga soal klub yang waktu itu memang cukup besar di Jawa Timur, tidak di Jawa Timur, di Indonesia, ada Persebaya Surabaya. 1996 ke bawah itu kan praktis mayoritas ya semuanya supporter Persebaya, tidak hanya di Madiun, Lamongan dan sebagainya. Itu yang mungkin mendasari kenapa saya walaupun tidak lahir di Surabaya tapi sangat mencintai Persebaya. Oh ya, ini kalau mau ngasih terminologi Jawa nggak apa-apa? Ya, Bebas aja. Bisa tackle Inggris juga. Ya. Nah, terus Persebaya terlihat sebagai simbol kejawa Timuran kan. Selain apa tadi kota besar, simbol-simbol tahun 45 dan sebagainya. Ya. Ada nggak sih hubungannya dengan budaya ke Jawa Timuran itu sendiri? Kita tahu kan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini berbeda sebetulnya. Budaya budaya arek, budaya Mataraman dan sebagainya itu. Ya. Tentu ini subjektif ya, pendapat saya secara subjektif, tidak menggunakan teori-teori ilmu pengetahuan dan sebagainya soal itu. Yang tadi saya jelaskan bahwa misalkan ada kultur Mataraman, Pandalungan, kultur arek dan sebagainya, tergantung kita memaknainya seperti apa gitu. Kalau misalkan saya itu lahirnya di Madiun dan besar sampai SMA di Madiun, tentu harusnya saya itu lebih identik ke Jawa Tengahan sebenarnya, ke Solo, Sragen dan sebagainya, ke Jogja itu.
di situ. Tapi arek itu menjadi sesuatu yang lain ketika saya walaupun misalkan lahir di Madiun dan bisa di sana, tapi merepresentasikan egaliter dan sebagainya, gitu. Kesetaraan dan sebagainya. Itu kan yang memang membangun ya untuk disebut menjadi arek itu memang sesuatu hal yang luar biasa. Ketika saya merefleksikan diri saya sendiri gitu. Kan ada istilah cah Madiun, cah Ponorogo, cah Ngawi, cah sebagainya itu. Tapi mendapatkan label arek itu sesuatu memang yang berbeda. Itu cukup ya cukup merepresentasikan kepahlawan dan sebagainya. Menyandang arek itu memang berbeda. Kalau saya lebih egaliter juga ya. Itu persoalan lain. Nah, itu problem yang lain, tapi memang arek itu kan memang faktanya di sini kan memang lebih egaliter gitu. Ya dari apa ya cara berkomunikasi dan sebagainya dengan umpatan-umpatan yang itu terdengar kotor walaupun sebenarnya itu sebagai simbol bahwa memang ya itu simbol kesetaraan dan sebagainya. Keakraban gitu. Keakraban dan sebagainya, janco dan sebagainya. Dengan istilah-istilah yang memang itu tidak dijumpai di kota-kota yang lain. Makmu kiper gitu kan. Kalau itu juga ada. Kalau misalkan untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu kan, dia mengumpat tapi dengan beberapa bahasa yang memang itu tidak dikenal di kota yang lain. Gitu. Makmu kiper dan keluk anjlok dan sebagainya. Itu banyak sekali di Surabaya yang memang itu merepresentasikan sebenarnya maknanya ya ada hal yang memang tidak dijumpai di kota yang lain tentang egaliteran itu. Dan itu sebenarnya cukup gampang sebenarnya untuk melihat apakah sebuah kota itu perilaku atau budaya egaliter itu bisa dibaca. Surabaya itu kan jumlahnya tempat cangkruan, warung kopi itu kan luar biasa, jumlahnya bisa puluhan ribu di sini. Artinya ketika ada tempat atau sarana untuk minum kopi, ngeteh dan sebagainya, berdialog dan sebagainya, itu sebenarnya salah satu simbol kota yang memang yang mengedepankan dialog, musyawarah, ngobrol sebenarnya itu ciri khas Surabaya yang jarang sekali dijumpai. Jumlahnya luar biasa di sini. Warung kopi itu jumlahnya bisa puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu di sini di Surabaya. Besar atau kecil ya? Iya, mulai kecil sampai besar itu sebenarnya kultur Surabaya. Gitu. Tapi sebenarnya juga tidak seperti itu juga. Ada yang juga masih berbahasa Jawa dengan halus juga ada beberapa itu. Tapi mayoritas memang itu yang membedakan Surabaya dengan kota yang lain. Ada ungkapan tidak ada bonek yang lebih bonek. Itu nggak, saya barusan obrolan ini berarti saya menyimpulinnya segampang bahwa ungkapan itu diambil dari itu tuh kayak egaliteran, kesetaraan. Itu toh nggak, atau ada yang lain? Iya, itu sebenarnya bukan istilah yang baru, tapi dikenal di bonek memang mengenal istilah itu. Gak ono bonek sing paling bonek, tidak ada bonek yang paling bonek, kira-kira seperti itu. Itu kan sebenarnya itu salah satu hal gitu, salah satu perkataan yang memang atau jargon lah, atau simbol bahwa memang keegaliteran seperti itu. Makanya sampai sekarang bonek juga tidak ada struktur tersentralisir, terpusat, ada ketua umum, itu tidak ada bonek, tidak ada struktur yang mengikat di semua bonek, itu tidak ada. Memang ada struktur-struktur kecil, tapi di pusatnya itu tidak ada seperti itu. Nah, gak ono bonek sing paling bonek, tidak ada bonek yang paling bonek, itu kan juga tidak boleh serta-merta dipahami secara letterlek, artinya dipahami secara menelan mentah-mentah, karena kalau itu ditelan mentah-mentah itu juga akan menimbulkan sisi yang negatif. Itu misalkan ketika bagaimana kita mengarahkan, contohnya yang sederhana, ketika mengarahkan kemarin pada pertandingan Piala Menpora ya, atau ya? Piala Menpora seperti itu. Atau mungkin peristiwa-peristiwa yang lain. Kalau misalkan yang terdekat Piala Menpora, ada sebuah perintah, aturan dan sebagainya tanpa penonton dan sebagainya, tapi hanya ada ratusan yang datang mau ke Bandung dan sebagainya, seperti itu. Itu kalau diterjemahkan, kalau misalkan kita melarang mereka, menghimbau mereka dan sebagainya, kalau dipahami tidak ada bonek yang paling bonek, itu kalau dipahami itu kan akhirnya kan kita tidak boleh memaksa mereka atau mengarahkan mereka untuk tidak datang.
Artinya tidak ada bonek yang paling bonek, itu hanya simbol keegaliteran, tapi tentang aturan-aturan umum, norma-norma yang umum, ketika memang itu menjadi sebuah kesepakatan bersama, ya harus ditaati. Ketika semua menyepakati itu tidak datang ke Bandung karena memang tanpa penonton, ya jangan sampai ratusan orang bonek berdatang ke sana. Karena kadang-kadang mereka menyebut, aku ki ya bonek, kau bonek sing paling bonek, tidak ada bonek yang paling bonek. Lah ketika itu digunakan akhirnya problem. Nah, memang harus memaknai tidak ada bonek yang paling bonek itu bahwa memang hakikatnya semua adalah supporter Persebaya. Kalau ada struktur-struktur kecil itu adalah arahan-arahan, itu hal yang wajar karena memang tidak mungkin ketika kita itu bersosialisasi di dalam bonek atau perkumpulan apapun tanpa sistem, itu tidak mungkin. Walaupun sistem itu tidak tertulis, mekanisme itu ada di bonek, seperti itu. Kira-kira itu. Jadi memang istilah ono bonek sing paling bonek atau tidak ada bonek yang paling bonek itu menunjukkan bahwa memang hakikatnya mereka adalah semuanya supporter Persebaya. Tidak ada yang jadi ketua dan sebagainya. Itu sebenarnya itu saja sebenarnya. Berarti simbol tertingginya adalah Persebaya kira-kira. Iya. Secara umum nih atau pendapat pribadi, bonek ini melihat Persebaya itu apa sih? Apakah misalnya simbol perlawanan, simbol kesetaraan? Iya. Saya berpendapat bahwa ini memang terjadi apa ya? Terjadi perubahan yang cukup signifikan di bonek itu sendiri pasca mengalami fase entar ya anu lihat entar iki bonek iki sing iki bonek aja iki ikon iki aja iki wis jaro on jero ya pengganggu on itu ya belum Wih, boleh. Tapi biar aja, apa? Sayang kucing. Jarang sayang kucing romantis ya. Wis, lanjut ya. Apa kan? Fotos. Saya mana tadi? Oh, simbol. Simbol Ya, simbol. Makna bonek itu tadi kan. Kemarin Persebaya terhadap bonek. Oh ini. Di sini aja kali. Makna bonek makna Persebaya bagi bonek dan juga bagi itu tuh. Ya. Kultur Jawa Timur tadi. Ya. Udah mulai ya? Ya. Ini kalau apa? Kalau menurut saya itu begini. Jadi kan namanya bonek itu kan lahir karena ada Persebaya. Jadi bonek terlahir karena Persebaya. Apalagi bonek kan juga barusan saja kan tahun 86-an lah. 1986, 87 itu istilah bonek mulai diperkenalkan di publik dan sebagainya lewat Jawa Pos. Nah, artinya bahwa bonek itu lahir karena memang ada Persebaya. Tanpa Persebaya bonek tidak akan pernah lahir. Nah, kalau esensinya memaknai itu bahwa bonek tidak boleh kehadirannya mendahului dari Persebaya, melebihi apa yang menjadi keinginan Persebaya dan sebagainya itu. Nah, pada puncak akhirnya siapapun yang merugikan Persebaya ketika menggunakan embel-embel bonek, ya jadi merugikan secara keseluruhan. Artinya memakai nama bonek dalam hal apapun itu akan berdampak langsung kepada Persebaya. Ketika mendukung Persebaya, ketika memakai jersey Persebaya, kaos Persebaya dengan embel-embel bonek atau Persebaya dan sebagainya, ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang itu mengganggu ketertiban umum dan sebagainya, ya tentu akan merugikan Persebaya. Artinya ketika misalkan Persebaya away ke luar daerah, ketika mendukung Persebaya dalam away itu mengganggu masyarakat, dia akan mengganggu Persebaya. Esensi Persebaya itu, jadi memang harus dijaga ketika menggunakan bonek. Tuh. Tapi kan masalahnya bonek sampai sekarang itu kan menurut saya menjadi supporter se-Indonesia yang paling jahil. Artinya yang paling mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat. Itu tidak bisa. Saya dan teman-teman mungkin juga akan menyatakan itu.
walaupun ada perubahan-perubahan, tapi bahwa sampai sekarang supporter yang memang selalu menjadi perhatian sepak bola nasional dengan ulah yang buruk, itu bisa dipastikan nomor satu adalah bonek. Itu sampai sekarang saya masih menganggap itu. Nah, kembali lagi pada persoalan jati diri bonek, yaitu dia akan menjadi bonek ketika tidak melakukan perbuatan buruk terhadap Persebaya, tidak merugikan Persebaya dan sebagainya. Itulah hakikinya ketika dia mengetahui bahwa dia adalah bonek sebagai supporter Persebaya. Artinya bonek siap untuk menjaga harga diri Persebayanya kan, bukan boneknya. Iya. Sejauh itu. Iya. Sejauh apa yang dilakukan? Kita semua tahu nih ketika ya terjadi perpecahan, lalu kemudian peran besar bonek yang membuat semuanya kembali lagi seperti semula. Itu bagiannya atau gimana ya? Jadi begini kan bonek itu kan mungkin bukan hanya bonek, supporter yang lain juga pasti akan mengalami persoalan yang sama gitu. Ada bonek yang berkumpul menjadi satu komunitas karena berdasarkan strata pendidikannya, misalkan bonek kampus gitu kan, seperti itu. Atau bonek yang berkumpul karena berdasarkan kegiatan mereka ketika ada fenomena alam, ketika peristiwa-peristiwa alam, anak bonek disaster dan sebagainya. Ada bonek yang berkumpul karena tipikalnya adalah bonek pengacara, ada bonek advokat dan sebagainya. Ada bonek yang berkumpul karena geografis, bonek Pandaan, bonek Malang, bonek Sidoarjo, bonek dan sebagainya, karena geografis dan sebagainya itu. Ada bonek pelajar dan sebagainya itu. Di posisi itu sebenarnya tidak ada masalah. Artinya mereka membangun jati dirinya mereka sebagai bonek yang mungkin terpisah dari Persebaya, tidak ada masalah. Persoalan semacam itu. Toh itu juga mereka tidak serta-merta hanya ada ketika Persebaya bermain bola. Mereka akan tetap ada sebagai bagian dari masyarakat kota dan sebagainya. Itu tetap sampai sekarang berjalan soal itu. Nah, persoalan ketika ada problem sesama bonek itu sendiri, fase itu menurut saya bonek sudah teruji. Artinya sudah teruji, itu kami melewati fase konflik sesama bonek, sudah kami lewati. Tidak hanya di konteks hanya di medsos saja, fisik dan sebagainya sudah fase itu pernah kami lalui bentrok sesama bonek, hanya soal persoalan komunitas dan sebagainya, belum yang persoalan prinsip dualisme dan sebagainya. Tapi itu mungkin ya jalan yang memang harus ditempuh oleh kami. Jalan panjang yang dulu mungkin sebelum tahun 2013 ke bawah gitu. 2000 terus itu kami selalu menjadi stigma buruk dan sebagainya, penjarahan dan sebagainya. Itu catatannya sangat buruk semua gitu. Artinya kami mungkin disuruh menempuh gitu, atau istilahnya itu mengganti apa yang pernah kami lakukan, hal yang buruk itu. Proses itu kami lalui dan sebagainya. Sekarang kondisinya sudah berubah. Artinya sudah berubah, itu tidak ada konflik-konflik semacam itu. Kami sekarang lebih enak gitu dan mau menerima semuanya. Kalau dulu masih ada konflik dan sebagainya, tapi akhirnya ketika jadi satu, semuanya menjadi satu, akhirnya ada 4 tribun, ada 5 tribun di Gelora Bung Tomo itu, yang menurut saya itu adalah capaian paling puncak dari perjuangan bonek. Ketika akhirnya bonek jadi satu, membuat tribun-tribun, koordinator, semua masalah dimusyawarahkan dan sebagainya, itu puncak dari perjuangan teman-teman waktu itu masih memakai arek bonek 19 itu. Selain Persebaya kembali iya, tapi menurut saya yang sebenarnya lebih kalau Persebaya kembali itu saya meyakini suatu saat akan kembali karena kita benar dan sebagainya. Tapi bahwa perubahan perilaku, perubahan sistem di bonek itu yang menurut saya justru puncak dari perjuangan itu. Sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada sekat lagi. Itu yang sebenarnya menurut saya justru yang paling luar biasa. Ya, sebagai orang luar saya terakhir nonton tuh 2018 kali waktu menang Marema di sini. Sebelumnya tuh saya nonton tahun 2010 kalau nggak salah. Ada lawan Persija, terus pernah juga lawan Persib. Maksudnya saya ngeliat hal yang berbeda sih. Dulu tuh kelihatan dukungan di stadion sangat sangat raw banget lah istilahnya. Terlihat liar. Tapi kalau buat saya genuine banget. Ya. Karena kelompok supporter yang lain sudah ya entah itu Aremania, Jakmania atau apapun terlihat ada pengaruh barat terlalu besar gitu di situ. Nah, ketika baru di 2018 emang saya ngeliat ada sesuatu yang agak beda gitu. Di stadion lebih
seperti lebih terkontrol dan lebih ada yang diikuti gitu. Kalau dan buat saya itu jadi hampir sama yang lain ya. Mas Andi sendiri kelihatan gimana? Apakah seperti yang tadi dibilang? Atau justru nggak terasa sama sekali? Enggak, masih ada teman-teman itu. Enggak, Okay. masih, karena kebetulan saya itu kan juga tidak masuk di koordinator struktur-struktur dan sebagainya. Saya juga dekat dengan teman-teman bonek liar itu dekat semua, hampir di luar kota dan sebagainya itu sering ketemu dengan teman-teman. Masih ada dan sebagainya. Enggak, begini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, bukan teman-teman, semua juga menyampaikan bahwa apa yang sudah ada dulu di bonek itu ya memang akan susah dihilangkan dan sebagainya itu. Saya tidak dalam posisi menghakimi mereka sebagai supporter. Mau mereka pakai sarung, mau mereka gandol dan sebagainya, pakai sandal jepit dan sebagainya, tidak ada problem soal itu. Karena saya juga dekat dengan teman-teman itu. Dulu perjuangan mengembalikan Persebaya tanpa teman-teman itu juga belum akan kembali Persebaya. Saya sangat dekat dengan teman-teman bonek liar dan sebagainya lah, dekat itu. Nah, cuma yang harus kita sampaikan ke mereka, model gayamu mau seperti apa tidak ada masalah, mau pakai sarung, mau pakai sandal, mau dan sebagainya. Yang penting tidak merugikan orang lain, yang penting tidak melakukan penjarahan terhadap orang lain dan sebagainya, pencurian dan sebagainya itu. Mau model apapun, ya memang karakternya seperti itu. Tidak ada siapapun yang bisa menghentikan itu, dan itu juga keliru menurut saya. Membuat penyeragaman standar menjadi satu supporter yang harus teridentifikasi satu. Oh, bahwa supporter itu harus bersepatuan, bahwa supporter itu harus rapi dan sebagainya. Itu justru penyeragaman yang keliru. Yang mereka kan terlahir dari mereka menjadi supporter juga karena dibangun dari kesadaran masyarakat setempat, masyarakat kota, hidup di tengah kota, menjadi satu bagian dari masyarakat miskin kota dan sebagainya. Ada yang luar kota dan sebagainya, Pasuruan dan sebagainya. Mereka menjadi bonek tidak sekedar menjadi bonek saja, ada faktor kesadaran dan sebagainya, ada faktor kenyamanan mereka menjadi manusia juga ada. Ada orang yang nyaman tidak pakai sandal juga ada yang nyaman dukung Persebaya pakai sarung juga ada, semacam itu. Ya, dan yang lain itu tidak ada problem. Ya, pada dasarnya sepak bola juga permainan kelas pekerja, sebuah perlawanan gitu juga kan. Menjadi seperti itu kan hanya di kota. Karena perpindahan saja sebenarnya, perpindahan dari Tambak Sari yang memang situasinya di tengah kota gitu, susah untuk mengontrol dan sebagainya, gitu. Terus berpindah ke Gelora Bung Tomo yang aksesnya lebih longgar dan sebagainya itu yang membuat semakin berkurang. Terus problem kedua kan karena ada sistem di dalam pertandingan, di dalam stadion yang berubah. Kalau dulu di Tambak Sari ya tinggal sudah masuk stadion. Kalau ini kan enggak, disekat jauh-jauh kan sudah disekat. Disekat. Jadi tidak ada satupun yang bisa masuk ke area tanpa tiket, nggak bisa. Ada sistem yang berbeda yang membuat teman-teman itu mulai berkurang lah. Artinya ketika mereka datang ke stadion tanpa punya tiket ya ngapain? Kalau di Tambak Sari kan mereka masih bisa manjat dan sebagainya. Itu sesuatu yang berbeda. Sepak bola sendiri berubah ya, lebih industri kan. Iya. Kalau di Tambak Sari mau nonton asal kenal yang jaga saja suruh masuk. Asal kenal saja yang satu orang dua orang yang jaga bisa makan, di sana tidak bisa. Itu berpengaruh juga ke bonek berarti. Iya, itu pengaruhnya kan besar, cukup biasa sekali. Apalagi ada sistem pembelian tiket online gitu dan sebagainya. Terus pembelian tiket yang harus lewat koordinator tribun dan sebagainya. Lah sistem pengelolaan klub itu mempengaruhi teman-teman gitu. Mempengaruhi yang cukup luar biasa gitu. Tapi dalam sisi hal yang lain yang soal gaya dan sebagainya saya tidak pernah mempersoalkan itu. Tidak dekat dengan teman-teman itu. Dan itu sudah mulai berkurang banyak. Saya mengikuti fase pindah di Gelora Bung Tomo itu awal-awalnya tahun 2019, 2018, copetnya banyak sekali. Copet ditangkapi polisi, saya sering ke kantor polisi dan teman-teman kenal semua. Sekarang sudah nggak ada kayak gitu. Ya itu kan ada perubahan yang mendasar dan kampanye di media sosial dan sebagainya gitu. Kan nggak mungkin misalkan kita itu supporter tamu gitu yang datang ke Gelora Bung Tomo terus tiba-tiba harus dicopet dan sebagainya kan malu kan, teman-teman kan malu semua. Itu sudah mulai berubah kayak gitu. Tapi masih ada, masih ada. Banyak ya lumayan banyak kayak gitu. Kita nunggu aja proses. Tapi ada perubahan yang luar biasa di bonek ya karena faktornya cukup banyak. Saling
memperingatkan satu persatu. Kalau berbuat sesuatu yang buruk, copet dan sebagainya, juga akan berpengaruh ke semuanya. Apalagi saya juga sering, kalau W itu biasa sering datang ke kantor polisi tempat sana itu ya gitu. Ya, tapi sudah mulai berubah. Perubahannya cukup signifikan, cukup besar. Gitu. Saya tertarik dengan istilah bonek, artinya kan ya bondo nekat, modal nekat. Konotasinya kan negatif. Ya. Maksudnya saya sungkan juga kalau ngomong sama temen yang orang Surabaya pada bonek. Tapi nggak pernah ada satupun orang yang segan menyebut dirinya bonek. Jadi maksudnya pemahaman itu, kemarin juga ngobrol sama seorang dosen yang dia menyebut dia bonek. Ya. Artinya bondo nekat atau bonek itu nggak negatif lagi. Itu kenapa bisa begitu? Ya itu. Atau itu mengalami evolusi yang lama nggak? Enggak, evaluasi perjuangan itu. Itu cukup. Ya buat teman-teman yang lainnya pasti bisa beranggapan yang mungkin sama lah dengan saya gitu. Jadi dulu saja kami juga harus bukan memprotes lah. Saya kritik misalnya penggunaan kata-kata bonek mania, itu kan juga satu hal yang mempengaruhi kesadaran siapapun seseorang. Ya bonek saja, tidak ada mania-mania. Bahwa bonek adalah supporter Persebaya, bukan bonek mania. Karena kalau bonek mania kan berarti supporternya bonek kan gitu. Mania terhadap bonek itu kan juga mempengaruhi kesadaran. Sudah mulai berubah sekarang memakai istilah itu. Nah soal apakah setiap orang gitu bonek itu merasa malu melabeli dirinya sebagai seorang bonek? Ya nggak usah jauh-jauh, saya saja sendiri gitu. Saya sendiri, mungkin bukan saya, ada teman-teman cukup banyak lah. Teman-teman yang cukup banyak ketika mau kemanapun gitu, untuk mengakui dirinya bonek itu juga kadang-kadang minder. Dulu, karena selalu identik, dilabelisasi hal-hal negatif dan sebagainya. Nah terjadi yang perubahan yang luar biasa, menurut saya ya fase ketika teman-teman berjuang mulai 2013 hingga 2017 akhir, itu perubahannya yang cukup luar biasa. Perjuangan bela Persebaya memakai arek bonek 1927, pemakaian nama arek bonek 1927 itu kan sebenarnya sebagai ya perlambang atau simbol bahwa memang sebuah kebanggaan ketika membela Persebaya dengan identitas arek bonek 1927 semacam itu. Dan itu akhirnya kan ya artinya tidak hanya yang murni supporter dari pelajar, mahasiswa dan sebagainya, ya mulai pengusaha, mulai aparat keamanan, mulai dosen, mulai dokter dan sebagainya itu kan ada. Mulai advokat dan sebagainya itu terbangun karena mereka merasa pernah berjuang bersama dan tidak lagi malu memakai penyebutan bonek. Mereka sangat bangga sekali ketika itu. Karena itu perjuangan yang cukup lama, tidak ada ketuanya, tidak ada ketua umum yang harus memimpin, itu tidak ada. Gitu. Mereka semuanya menjadi bagian dari pergerakan itu. Dan di titik akhirnya menyatakan bahwa selama 4 tahun berjuang, yang namanya kebanggaan itu yaitu yang namanya tidak putus asa, ketidakputus atasan itu yaitu perjuangan sejati semacam itu. Ketika mereka kembali semuanya, akhirnya mereka membusungkan badan, dalam tanda petik, membusung dadanya bahwa saya itu adalah bonek, supporter Persebaya. Itu akhirnya mulai ada komunitas bonek advokat, mulai ada komunitas bonek-bonek yang sekarang, yang dulu tidak pernah dijumpai. Ada panti asuhan bonek, kan ada panti asuhan bonek di sana. Gitu. Ada pondok pesantren bonek dan sebagainya. Ada bonek yang dulu itu kalau di Tambak Sari praktis kita susah untuk menjumpai keluarga yang datang ke sana menonton Persebaya. Susah mendapati perempuan-perempuan, pelajar, mahasiswa perempuan yang datang ke Tambak Sari. Tapi ketika di Gelora Bung Tomo, yaitu buktinya ada keluarga yang satu keluarga, anak ibu semua bapak diajak, perempuan-perempuan semakin banyak, anak mahasiswa semakin banyak. Akhirnya mereka dengan sendirinya tidak malu sama sekali dan justru ingin menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu adalah seorang bonek. Termasuk banyak lah rektor-rektor kepolisian sekarang itu justru jangankan gitu, bahwa pejabat-pejabat pemerintah itu sampai sekarang juga akhirnya mengakui bahwa dia itu bonek. Persoalan itu politik dan sebagainya, mereka sudah tidak malu-malu gitu ya. Kalau nyalon DPR saya itu bonek, udah nggak malu-malu kan gitu. Mau nyalonkan wali kota dan sebagainya, saya itu bonek dan sebagainya. Itu cukup banyak dan akhirnya tidak hanya sekedar supporter Persebaya.
mereka justru menemukan jati dirinya itu ketika perjuangan 4 tahun lebih itu. Jadi terjadi pergeseran makna dari bonek itu ketika hasil dari perjuangan itu juga berarti. Iya. Jadi sesuatu yang positif. Karena selain itu juga dalam 4 tahun berjuang itu praktis jarang sekali, hampir tidak ada kerusuhan. Maksudnya ketika kami harus datang ke Jakarta Utara berkali-kali, datang ke Jakarta berkali-kali, ke Bandung, geser kemanapun tempat, aksi di Surabaya berkali-kali dan sebagainya itu praktis tidak ada kerusuhan yang mengganggu masyarakat dan sebagainya. Artinya itu juga dipandang oleh publik, gitu, oleh masyarakat umum bahwa mereka bangga menjadi bonek. Saya juga sering diajak ngumpul bonek yang khusus dokter itu juga ada. Dokter tapi bonek semua gitu di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ada teman-teman yang khusus advokat juga sering diajak ketemu. Semakin banyak komunitas-komunitas yang menyatakan dirinya mereka tidak malu menjadi bonek. Itu butuh apa? Butuh waktu, butuh waktu untuk melakukan itu. Tapi itu harus tetap dijaga. Persebaya ini sebuah simbol besar kan? Ya termasuk soal Asrulan Anda lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Kita nggak usah. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mencintai sepak bola, gitu, orang yang mencintai basket dan sebagainya, mengambil pilihan mengambil Persebaya dengan di dalamnya ada supporter yang itu yang dulu bisa dia mengganggu citra sebagai seorang. Yang dulu dia kata-katain kan bukan? Kata-katain dan sebagainya. Itu kan. Iya. Emang kita mau ketemu dia mau ngomongin ini sebenarnya. Ya, itu pasti Asru punya jawaban itu. Kenapa mengambil pilihan itu resiko yang ya rumit lah untuk mengambil pilihan. Gitu. Harus berhadapan dengan Persebaya sebagai klub sepak bola tentu punya basis industri untuk menyerap keuntungan dan sebagainya, bisnis dan sebagainya lah. Ya. Tapi kan ada bonek supporter yang ini kata susah diatur dan sebagainya, itu kan pilihannya. Tapi pilihan itu harus diambil, pasti punya rasionalisasi yang kuat seperti itu. Susah diatur. Toh akhirnya sekarang kan jersinya paling banyak dibeli. Jersinya paling banyak dibeli dan sebagainya. Tiket juga besar. Ya itu ada satu contoh lah kira-kira seperti itu. Saya ketemu beberapa orang semua bilang Persebaya Jawa Timur itu adalah klub terbesar di Indonesia. Ya orang sini sih. Maksudnya dengan simbol sebesar itu ya, pengorbanan seperti apa sih yang udah dilakukan orang-orang selain ada 4 tahun yang diceritain tadi, kita semua udah tahu gitu. Hal-hal lain gitu misalnya. Ya cukup banyak gitu teman-teman. Oh terus satu lagi. Selama 4 tahun nunggu itu kan pasti kan di situasi yang ada atau tiada gitu. Itu rasanya apa sih? Karena sebegitu percaya ya kan sama simbol yang begini besar. Iya. Ya dimulai di sini juga. Saya tahun berapa dibaca itu? 2012 mungkin. 2012 di sini di tempat ini juga. Itu kan saya berjuang ketika waktu tahun 2012 agak berapa sama-sama teman-teman 2012 ya untuk menegaskan bahwa Persebaya yang kami akui adalah Persebaya yang beramat di Jalan Karanggayam nomor 1 gitu. Ya ada peristiwa saya unjuk rasa dan sebagainya, akhirnya ada kekerasan di sini, saya dibaca ini luka di sini di tempat sini, di sini duanya ini lah 2012 itu dibaca, wah dikeroyok, mau diculik lah gitu kan. Ya itu peristiwa yang lalu gitu, di tempat ini juga. Tapi kan bahwa itu hanya satu cerita yang menegaskan bahwa jangankan itu gitu. Jangankan soal waktu, soal tenaga, ya soal nyawa saja harus kami ikhlaskan. Saya ikhlaskan sama teman-teman gitu. Ikhlaskan agar ya apa yang diyakini kebenaran itu memang suatu saat pasti akan kembali. Ya hanya persoalan waktu saja. Mungkin tidak 1 tahun. Kalau 1 tahun kurang, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Saya meyakini sama teman-teman itu. Dimulai dari peristiwa di sini, jadi bacok dan sebagainya. Terus akhirnya itu mempengaruhi teman-teman semakin masif, perjuangan semakin masif. Dari awalnya yang puluhan, ratusan, ribuan hingga puluhan ribu itu butuh waktu, butuh menegaskan konsistensi ketika kita berjuang. Dari puluhan, ratusan, akhirnya hingga puluhan ribu. Tidak hanya itu, didukung oleh mayoritas partai Indonesia. Ya tidak hanya
teman-teman dukung semuanya loh perjuangan teman-teman itu. Ngecek dukung. Arema itu walaupun di medsos mereka juga dukung, Aremania dan sebagainya. Supporter LA Lamongan, Solo dan sebagainya itu ada cerita-cerita lain lah. Misalkan soal kenapa sekarang sudah semakin asik dengan supporter LA Mania, supporter Persela dan sebagainya itu, kurva bosnya sana itu kan juga karena hasilnya perjuangan itu. Tapi bahwa semuanya ya saya sama teman-teman itu berjuang dengan apa adanya saja, dengan tulus-tulus. Walaupun yang dihadapi adalah kita tahu kekuatannya seperti apa, kekuatan finansial dan sebagainya, represivitasnya seperti apa. Saya sudah mengukur karena kebetulan saya terlibat menjadi gerakan di Solo kan cukup lama, gitu. Artinya bisa menganalisa dan sebagainya itu. Tapi karena keyakinan akan menang, bahwa butuh waktu, iya, butuh apa yang dikorbankan, iya, tidak mungkin tanpa pengorbanan. Ada teman-teman yang akhirnya di PHK, dipecat karena sering aksi. Ke Jakarta kan butuh waktu 1 hari 2 hari, mereka harus aksi 4 hari, 5 hari, seminggu. Akhirnya datang dari Jakarta di PHK. Banyak sekali cerita-cerita semacam itu. Ditinggalkan keluarga dan sebagainya. Ya itu butuh waktu dan dampaknya memang luar biasa. Ada supporter yang selama kami misalkan dari Surabaya sampai Jakarta itu setiap stasiun harus dikasih ada yang nyumbang makanan dan seperti itu. Belum misalkan supporter BCS tahu di mana, di Kerawang Boyket itu untuk dukung Persebaya. Itu banyak sekali. Itu banyak sekali terangkai. Saya sendiri juga heran gitu. Waktu itu kan saya juru bicaranya saja. Sebenarnya tidak mau ditunjuk juru bicara itu, tidak mau. Tapi karena kebutuhan harus bikin press release, harus menyampaikan ke media massa, menyampaikan banyak ke orang, ya sudah saya nunjuk diri saya sendiri, tidak nunjuk. Saya juru bicara saja, udah. Tidak ada struktur yang lain. Satu pun struktur selain juru bicara tidak ada, sama sekali tidak ada. Semua sama. Semua sama itu. Ya itulah kira-kira problemnya, dinamikanya semacam itu. Seperti itu. Tapi terakhir saya sudah janji sebenarnya, waktu ketika Persebaya kembali, ya saya harus menepi dulu, kembali ke aktivitas saya di Serikat Buruh dan kegiatan-kegiatan lain. Teman-teman sudah cukup lah. Jadi memang ada satu, ini belum merasa saya buka di publik. Jadi ada satu, jadi ada beberapa orang-orang yang menurut saya itu bisa saya percaya, bukan tokoh lah, tapi kira-kira pentolan orang-orang tertentu yang memang itu saya percaya. Tidak ada di struktur sistem itu tidak ada, tapi saya percaya beberapa orang itu. Ya setiap mau apapun harus berunding, itu ada bunyinya. Musyawarah itu ada, walaupun tidak ada struktur, tapi musyawarah itu ada. Termasuk soal menegaskan, ya semuanya bersumpah, 1, 2, 3, 4 semua bersumpah. Kalau Persebaya nanti kembali, semuanya tidak boleh ada yang aktif di bonek. Semua harus kembali ke baraknya, ke rumahnya masing-masing dan sebagainya. Itu ada kesepakatan. Agar terjadi satu keyakinan di antara kami itu bahwa saya tidak bisa dibeli oleh siapapun. Karena memang sumpahnya itu. Kalau nanti Persebaya kembali, ya sudah, kita pinggir aja biar teman-teman yang berjalan semuanya. Karena itu kalau tidak ada hal semacam itu, mereka akan curiga. Tidak ada sumpah-sumpah seperti itu, mereka akan curiga. Karena semua menyepakati, berjanji, semuanya berjuang sampai akhir harus Persebaya kembali. Setelah Persebaya kembali, semuanya pinggir gitu. Dan itu terjadi. Akhirnya saya mulai sesekali lah muncul di teman-teman gitu. Tapi karena janji semuanya udah dilakukan. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Persebaya buat Andi Peci itu apa? Apa ya? Suatu yang singkat aja lah misalnya. Oh, serius apa enggak jawab ya? Apa ya? Kita dengar cerita kan tadi, pengorbanan, nyawa segala macam. Waktu lah pasti, uang. Dari jauh. Ya, saya 4 tahun meninggalkan organisasi. Ya, dari jauh datang dari mana? Dari Madiun, dari kecil, tim yang diimpikan untuk dilihat. Nah, jadi untuk Andi Peci Persebaya itu apa sih? Ada long live Persebaya lah gitu ditato. Iya, makanya. Iya, makanya. Di sini ada, di sini ada. Itu kan besar sekali kan? Iya. Artinya apa itu? Apa ya? Saya susah untuk membahasakan, tapi kira-kira ya bagian dari hidup lah. Bagian energi ya, Persebaya itu energi. Arti energi itu kan kalau misalkan bahwa kita itu manusia, itu kan kita bisa hidup karena 4 energi.
ada udara, ada air, ada api, dan ada unsur tanah. Ya Persebaya selevel dengan itu. Artinya selevel dengan, ya kalau ya saya tidak bisa hidup tanpa Persebaya. Ketika sama sih juga ketika saya tanpa menghirup udara, tanpa air saya nggak akan bisa hidup. Nah Persebaya kira-kira seperti itulah. Kalau lebih rugi kira-kira seperti itu. Energi, ya seperti udara, seperti air, seperti api, Tanah. seperti tanah. 4 energi utama manusia itu satunya Persebaya. Saya tambahin 1 Persebaya. 5 berarti. 5. Ya kira-kira itu. Oke, makasih. Ya. Cut.